banat ya. Eh. Nah, anak-anak ya, banat. Ya, kalau bintun itu dia tunggalnya. Bintun, bintani, banat. Bintun satu anak, banat itu banyak anak. Anak apa laki-laki atau perempuan di sini dimaksud? Perempuan. Ya, perempuan. Ya. Kalau untuk laki-laki apa namanya? Walad, ya. Waladun. Ya. Waladun jamaknya apa walad? Ya, aulad. Ya, aulad jamaknya. Nah, kami adalah anak-anak dari Syekh Abbas. Nah, lanjut. Zainab. Sebelahnya mungkin supaya berbagi ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummu kunna ustazati kaifa Ya, kaifa haluha? kaifa Ya, kaifa haluha. Nah, haluha. terjemahannya? Zainab bertanya, dia menjawab. Dia bertanya ahlan wa sahlan wa marhaban. Apa artinya ahlan wa sahlan? Ya, selamat datang. Ya. Ummu kunna ustadati. Apa artinya ummu kunna? Ibu Iya. kalian. Ya, ibu kalian ya adalah ustadzah kami, ya. Guru kami, guru wanita kami. Ummu kunna. Kenapa kunna? Karena menunjukkan kepada kalian yang diajak bicara di depan kita, ya. Ibu kalian, ummu kunna. Oh, memang kalian itu bahasa Arabnya antunna. Kalau jadikan dia masuk di isim menjadi kunna. Antunna menjadi kunna, bukan ummu antunna, bukan. Bukan ummu antunna, tapi diganti menjadi ummu kunna. Ya, ummu kunna. Ustadati, ya, dia adalah ustadahku atau guruku, guru perempuan nih maksudnya. Kaifa haluha? Apa artinya kaifa haluha? Gimana kabar? Ya, bagaimana kabarnya? Kabarnya. Ha, ini kembali kepada siapa? Ya, ustadahnya. Kalau laki-laki kaifa haluhu. Tapi kalau di sini ustadah, maka haluha. Kalau ustadun kaifa haluhu. Jadi bisa ini kata gantinya. Ha, ini kembali kepada ustadah, guru perempuan atau ustadah. Ustadah perempuan. Nah, terus lanjut. Oh iya, ihdahuna ya masih antum ya. Lanjut. Ihdahuna. Ganti Ustaz. Oh, ganti. Ini sudah. Zainab. Iya bi khair alhamdulillah. Iya, hiya bi khairin walhamdulillah. Apa artinya? Dia baik-baik saja alhamdulillah, ya. Hiya bi khairin walhamdulillah. Dia baik-baik saja alhamdulillah. Nah, Zainab. Aina hiya al-an? Aina hiya al-an atau hiya aina hiya al-an bisa langsung dibaca langsung. Aina hiya al-an? Aina hiya al-an? Nah. Di mana dia sekarang? Terus ihdahunna? Hiya al-an fir Riyadh. Ya, hiya al-an fi Riyadh. Ya. Ihdahunna ya. Artinya apa? Dia sekarang di Riyadh. Ya, dia sekarang di Riyadh. Siapa yang maksud di sini? Hiya di sini siapa? Ustazahnya. Ihdahunna artinya apa? Sebagian dari mereka. Ya, salah seorang dari yang di antara mereka, ya. Salah seorang di antara mereka. Nah, ini di sini kan percakapannya siapa nih di atas? Al-Fatayat ya. Al-Fatayat dengan Zainab, para pemudi. Dari para pemudi itu ada yang bilang begitu. Ada yang menjawab dengan jawaban hiyal an fi Riyadh. Dia sekarang lagi di Riyadh. Nah. Terus, lanjut. Mata dhahabat? Ya. Kapan dia pergi? Mata dhahabat? Nah. Qabla usbu'in. Ya. Dia pergi setelah seminggu. Ya, dia pergi setelah seminggu. Maksudnya apa? Minggu lalu. Ya. Nah. Dia pergi minggu lalu. Oh ya, mata dhahabat ini kata kerja fi'il madhi, ya, kata kerja masa lampau yang menunjukkan sudah pergi, sudah berlalu. Dhahabat. Kenapa dhahabat bukan dhahaba? Karena yang jadi bahan perbicaraan adalah perempuan. Siapa tadi? Ustazahnya. Makanya dhahabat. Kalau seandainya ustadun, guru laki-laki, maka bukan lagi dhahabat, tapi dhahaba. Mata dhahaba, enggak, satu orang. Mata dhahaba. Ya, kalau satu orang, kalau yang jadi pembahasan adalah satu orang laki-laki, maka pertanyaannya mata dhahaba. Kenapa dhahabat? Karena dia ustazah, guru perempuan. Dhahabat ini
Diulangi lagi jawabannya, dia telah pergi qabla usbu'in. Maknanya adalah minggu lalu. Ya, qabla usbu'in minggu lalu. Lanjut. Man dhahaba ma'aha. Man dhahaba ma'aha, ya. Dengan siapa dia pergi? Ya. Bukan dengan siapa? Man dhahaba ma'aha. Siapa pergi? Sama siapa dia pergi? Siapa pergi? Man dhahaba ma'aha. Man artinya apa? Siapa? Dhahaba? Pergi. Ya. Siapa yang pergi ma'aha bersamanya? Siapa yang telah pergi bersamanya? Ya. Dhahaba ma'aha ikhwanan Akhuna Ibrahim. Dia pergi bersama saudara Ibrahim. Ya, saudaranya. Saudara kami, ya. Akhuna. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Dia pergi bersamanya saudara kita Ibrahim. Pergi bersamanya saudara kita. Saudara kita, ya, pergi bersamanya Ibrahim. Maksudnya bersama Ibrahim. Paham maksudnya ini? Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Apa arti yang pasnya? Dia telah pergi bersama saudara kami Ibrahim. Ya, dia telah pergi bersamanya saudara kami Ibrahim. Saudara kami Ibrahim. Ya, saudara kami Ibrahim. Apa tidak harus ditemani mahram? Nah. Ibrahim. Iya, mahramnya. Mahram laki-laki harus masak. Lanjut, Zainab. Zainab, kaifa halukunna? Ya, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya mereka? Mereka? Bukan. Kunna kembali kepada siapa? Kalau mereka itu hunna, kaifa haluhunna? Ya, kalau di sini kunna dia Kembali kepada kalian, antum. Kalau untuk laki-laki kaifa halukum? Ya. nah. Ya. Halukum kembali ada. Ya. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian? Kalian? Nahnu bi khair walhamdulillah. Ya. Kami baik alhamdulillah. Ya, salah seorang dari antara mereka mengatakan kami baik-baik saja alhamdulillah. Lanjut. Modal Syekh. Zainab. Zainab sekarang. Oh, Zainab. Fi aina Fi ayyi mudarrisat madrasati antunna. Ya, fi ayyi madrasatin antunna? Di mana sekolah kalian? Antunna. Di Ya. mana sekolah kalian? Sekolah kalian Di sekolah apa atau di sekolah yang mana atau di sekolah apa kalian? Ya. Di pada sekolah yang mana atau di sekolah apa kalian? Jawabannya Nahnu fil madrasati mutawassithah. ya, nahnu fil madrasatil mutawassithah. Artinya Kami sekolah di SMP. ya, sekolah di SMP. Nah, kami di sekolah SMP. Nah, lanjut Zainab. Maka tiba rukunna Ya, ikhtibar kunna. kapan kalian ujian? Ya, ikhtibar ya. Ya, tiba. Kunna ya, kembali kepada antuna yang diajak bicara ya. Kapan ujian, maksudnya kapan kalian ujian? Kapan ujiannya kalian atau kapan kalian ujian? Ujian sekolah saja. Ihdahunna? Ikhtibaruna ba'da syahr. Ya, ikhtibaruna ba'da syahrin. Kami ujian di bulan depan. Ya, bulan depan. Ba'da syahrin ya. Setelah Ba'da syahrin itu artinya setelah sebulan. Berarti apa? Bulan depan. Ya. Beda kalau qabla syahr? sebelum bulan Ya, cocok? Ba'da. Ba'da Lihat percakapan di atas. Tadi pakai qabla kan? Lihat. Mata dhahabat, lihat Zainab. Terus salah seorang mereka mengatakan dhahabat qabla usbu. Dia pergi minggu lalu. Nah, kan qabla usbu minggu lalu.
Karena dhahaba. Nggak mungkin. Iya. Ya minggu lalu cocok ya, karena dhahaba. Berarti kalau ba'da berarti ya sudah berarti Bulan depan. bulan depan. Cocok? Bulan depan. Oh, ya, oke. Berarti bulan depan. Iya. Jadi bedanya kalau qabla syahrin berarti Doa syahri. bulan lalu. Berarti Kalau ba'da syahrin iya. Bulan depan. ya bulan ini. depan. Qabla bulan lalu, ba'da. Ya, ba'da bulan depan. Setelah Ba'da. ya, supaya tidak bingung. Nah, terus Zahabtunna ila madrasatil yaum al-yawm ya ilal madrasatil yawm adhabatunna ilal madrasatil yawm artinya Dhahaba. dhahabatunna itu dari kata-kata dhahaba ya. Dhahaba. Kenapa ada antunna? Karena masuk dhamir antunna. Jamak untuk kalian perempuan. Apakah kan ada di sini ada apa? Apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Al-yaum. Ya. Adhabtunna ilal madrasatil yaum. Apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Al-yaum itu hari ini. Jawabannya ihdahunna. Salah seorang di antara mereka mengatakan Na'am warja'na. ya, na'am dhahabna wa raja'na. Artinya ya, kami pergi dan kami pulang. Ya, dhahabna kami di situ. Dhamirnya nahnu. Ya, nahnu dhahaba. Dhahabna. Nanya panjang ya. Bedakan kalau dhahabna dengan dhahabna. Salah kita membaca panjang atau pendeknya, maka bisa merubah mana. Kalau kita katakan na'am dhahabna, itu mananya ya, mereka telah pergi. Mereka siapa? Para perempuan, para wanita. Karena di sini ada nunnya panjang, itu menunjukkan kami, bukan mereka. Itu perbedaannya. Ketika kalau kita baca salah, dhahabna itu maknanya mereka pergi. Tapi kalau kita katakan dhahabna, kami yang pergi. Kami yang pergi dan kami pula yang pulang. Roja'na. Dhahaba dengan roja'a. Ini kata kerjanya fi'il madhi ya. Dhahaba, dhahaba, dhahabu ketika masuk nahnu dhamirnya maka menjadi dhahabna. Demikian juga roja'a. Roja'a, huwa roja'a, huma roja'a, hum roja'u ketika nahnu masuk di situ menjadi roja'na. Kami pergi dan kami pulang. So dihafal mungkin ya yang dhamir-dhamir itu huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu. Nah, ketika nahnu berubah menjadi fa'alna. Nah, gitu. Raja'na, dhahabna. Gimana Rajul Jamil? Sudah mulai panas ini. Tadi nggak belajar karena ustaznya anunya sudah malam baru belajar. Iya. Jam 12 kayaknya. Iya, saat jam 11. Oke, lanjut tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, silakan nomor 1. Man antuna. Siapa bagiannya? Oh ya, man antuna. ya, man antunna. Artinya apa? Siapa mereka? Yang diajak bicara depan kita. Oh, Ya, kenapa antunna? karena untuk perempuan. Ya, yang kita ajak bicara itu wanita. Makanya pertanyaannya antunna. Antum tidak bisa ketika di depan kita para akhwat, mana antum? Nggak mungkin. Karena dia laki-laki, karena dia perempuan. Ya, jadi kita lihat keadaannya. Yang kita ajak bicara, yang dhamir mutakalim itu siapa? Apakah dia perempuan atau laki-laki? Kalau dia perempuan maka pertanyaannya antun. Kalau dia laki-laki seperti antum di depan nih, man antum. Jangan dibalik. Man antun. Ini para wanita semua ini. Nah, jawabannya? Jawab sendiri. Iya. Jawab sendiri ya. Nah, yang penting jawabannya benar. Terserah antum pakai jawab apa, yang penting jawabannya cocok. Nah, jawab. Ana. Pakai nahnu pernah nahnu. Ana ya. Ya, berarti nahnu. Iya kan.
Beli balik. Harus cocok ya. Nahnu jangan sampai kami adalah para siswa, kan repot. Siapa kalian? Kami adalah para siswa. Wah, laki-laki kok, perempuan kok mahasiswa. Tapi siswi-siswi atau anak-anaknya dokter, anaknya guru, anak-anaknya presiden contohnya begitu. Nahnu adalah kami adalah anak-anaknya guru bisa terjawab. Atau anak-anaknya dokter bisa juga. Karena di sini yang ditanyakan jamak berarti bukan cuma anak, tapi anak-anak. Nah, gitu. Sesuaikan. Jamakan. Nahnu. Ya, benar? Ya. Aku di situ jiplak. Nakaci. Yang lain. Bisa juga nahnu auladus surti. Kami adalah anak-anaknya para polisi. Polisi. Atau auladul wazir bisa juga. Kami adalah anak-anaknya menteri. Terserah antum. Jangan di situ, yang lain. Ulangi. Man antuna jawabannya? Antuna Nahnu. Banatu. Ya, banatu apa? Itu. Toli. Apa? Apa? Anaknya guru kah atau anaknya insinyur, anaknya perdana menteri banyak. Nahnu banatu mudarris. Ya, nahnu banatul mudarris. Ya, kami adalah anak-anaknya guru. Ya, itu. Lanjut yang kedua. Aina ummukunna? Aina ummukunna? Di mana ibu kalian? Ya, di mana? Ibu-ibu atau ibu? Ummukun, ibu kalian. Ya, ibu kelas satu orang saja ya. Ya. Karena ini masih mufrad, ummun. Kalau jamaknya ummun apa? Ummahat. Iya, ummahat. Karena ini ditanyakan adalah ibu saja, ya satu orang ibu. Ini kalau kalian berarti anaknya banyak. Di mana ibu kalian? Jawabannya? Ummuna bisu. Ya, ummuna fistuq ya. Artinya? Ibu kami di Ya. Itu. Jadi ketika ada pertanyaan ummukunna, jawabannya ummuna. Bedakan dengan antuna. Karena ini ditanyakan langsung dia domirnya siapa kalian. Kalau kunna di sini nempel di isim. Makanya jawabannya nahnu. Ya, nahnu. Kalau ini langsung tempelkan nunnya, panjangkan. Ummuna. Ummuna. Pertanyaannya ummukunna. Ibu kalian. Jawabannya ibu kami. Ummuna. Nanya panjang. Ya, ummuna nunnya panjang. Itu kata gantinya. Fisuki itu nama tempat ya, di pasar. Fisuki di pasar. Lanjut. Nomor 3. Ini memang tangan. Aina baitikunna? Baitukunna. Baitukunna. Aina baitukunna. Di mana rumah kalian? Ya, di mana rumah kalian? Kalian sini laki-laki perempuan? Perempuan. Jawab. Nah, baituna. 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 Ya, baituna. Baituna fi suki. Ya. Sudah di pasar sudah. Yang lain. Yang lain. Bisa tuh sebut nama tempat. Baituna fi Bisa tiga. Salis. 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 Nah, gitu. Coba. Aina baitunna? Baitukun aina baitukunna? Baitukunna fi. Ada jawabannya. Baitina. Aina bait ini pertanyaannya. Aina baitukunna? Baitina. Baituna. Baituna. Ya. Oh, kayaknya hilang kan? Iya, kan ini kan ditanya pertanyaan, di mana rumah kalian? Nggak mungkin rumah kalian di sana. Oh, iya. Nggak mungkin kan pasti jawabannya rumah kami. Nah, kan gitu. Di mana rumah kalian? Rumah kami di sana. Nggak mungkin di mana rumah kalian? Rumah kalian di sana. Yang tanya kalian mana tanya lagi. Nah. Baituna. Baituna. Di SP Salasa. Spesialis. Ya. Spesialis. Ya, bentuk tingkatan ya. 3. Nah, lanjut. Yang keempat. Aina akhwakunna? Hah?
akhwakunna. Aku kunna. Aku Iya, aku. Ya, aku. Dia saudara. Ya, aku kunna. Jamak akun, dia bentuk tunggal atau jamak akun? kalau akun Iya, tunggal. akun Tunggal. Iya. Kalau aku ini namanya ada outer hopsnya ya, yang mungkin kita agak belum pelajari masalah ini. Kenapa ya bahasa Arabnya saudara kan akhun. Tapi kalau tiba-tiba ketika ada setelahnya ada kalimat itu, ya, kenapa bisa atau jadikan sebagai mudhof ilaih? Kenapa ada wawunya? Kan? Ada wawunya kan? Nah. Ini termasuk dari bagian nanti kita akan mungkin pelajari bagian kedepannya kenapa bisa demikian. Jadi akhun ya dia masih tunggal. Ya, aku kunna. Di mana saudara? Saudara di mana saudara laki-laki kalian? Ya, di mana saudara laki-laki kalian? Ya. Aina akhukunna? Ya. Jawabannya? Akhuna? Ya, akhuna. Akhuna fi kuliah syariah. Ya, Masya Allah. Artinya? Saudara laki-laki kami kuliah di Universitas Syariah. Nah, Masya Allah. alhamdulillah. Yun, nomor 5. Aina mudarrisatikunna? Aina mudar? Mudarrisatikunna? Madrasatikunna. Madrasatun atau mudarrisatun ini? Ayo. Oh iya, karena di situ ada madrasah. Madrasatikunna. Bisa bermakna dua kayaknya. Iya, itu. Karena kalau kata yang begini dua-duanya benar. No. Di mana sekolah kalian atau di mana guru kalian bisa aja. Mungkin bermakna guru perempuan, mungkin bermakna sekolah. Tapi kayaknya saya rasa ini tempat ya. Nama sekolah ya. Nah, aina madrasatukunna. Aina madrasatukunna. Jawabannya bukan. Tempat. Nama tempat. Sekolah. Nah, madrasah antum tempelkan saja kunnanya antum merubah menjadi na. Seperti aina kita madrasatna. bukan. Seperti begini. Kitabun ketika masuk an-nahnu kitabuna. Kitabun menjadi kitabuna. Madrasatina. Tuh. Madrasatuna fi misalnya amamal masjid. fi amamal masjid. Ya, amamal masjid. Baituni. Baituni mungkin. Kalau rumah kami apa? Di depan rumah kami. Baituna, amama baitina. Kalau ada apa? Bisa juga madrasatuna amamal masjid. Ya, bisa. Di mana sekolah kalian? Sekolah kami di depan masjid. Ya. Amama depan. Kalau warwa di belakang. Awaro al misalnya, awaro al masjid bisa. Rumah kami di belakang masjid. Bisa ganti-ganti saja mau mungkin di depan sekolah, di depan gedung atau di mana lah terserahnya antum. Atau tempat tertentu. Nah, jadi ini madrasatu kunna ya, di mana sekolah kalian. Kunna itu kalian kepada perempuan, para akhwat yang dimaksud di sini. Sama tulisannya. Iya, tulisannya sama. Bisa bermakna mudarrisatun. Karena kalau mudarrisatun juga cocok juga di mana guru kalian. Sama tulisan. Nah, sama tulisan. Kayaknya tapi ini sekolah ini maksud. Lanjut yang keenam. Adhabtunna ilal mudarrisatil yawm Ilal? ilal madrasatil Ya, yawm. mudarrisatil. Ngapain? Ya, adhabtunna ilal madrasatil yaum. Artinya dulu. Apakah kalian telah pergi dari sekolah sekarang? Apakah kalian pergi ke Sekolah ya, bukan sekarang. Al-yaum artinya bukan sekarang. Hari ini. Ya. Kalau sekarang bahasa Arabnya apa? Al-an. Ya. Adhabtunna ilal madrasatil yaum. Apakah kalian pergi ke sekolah sekarang? Jawabannya saya bukan sekarang ya, hari ini. Ini yang Artinya waraja'na. Masya Allah. Dhahabna wa raja'na. Artinya Iya, kami telah pergi dan telah kembali. iya, Masya Allah. Bagian kedua, an-nith al-mubtada fi kulli minal fi kullin
minal jumalil atiyah. Anis apa artinya? Anis apa artinya? Memanaskan. Ya, dibikin dia jamak muannas, jadi jamak untuk perempuan. Ya, bikinkan. Lihat contohnya di sini, misalun antum tullabun, apakah kalian seorang siswa? Apakah kalian para siswa? Tullabun dari kata-kata tolibun, tolibani, tullabun jamak. Apakah kalian para siswa? Nah, bikin jamak ini bukan pertanyaan, tapi dibikinkan jamaknya untuk perempuan. Sama-sama pertanyaan. Iya, tapi pertanyaan, iya, dirubah. cuma dirubah. Ini pertanyaannya. Jadi ketika antum, karena dia antum maknanya apakah kalian untuk laki-laki, maka kalau dibuat muannas, ya menjadi antunna tholibat. Tholibat itu sama maknanya dengan tullab. Cuma kalau tholibat itu siswi-siswi atau para santri putri, ya para santri putri atau siswi-siswi. Sebagaimana laki-laki juga tullabun itu siswa-siswa, para siswa. Gitu. Jadi tugasnya adalah menjamakan yang tadinya mudzakkar menjadi muannas. Nah, contoh, silakan, coba di sini. Ya, antum mudarrisuna. Jamak untuk jamak perempuannya, muannasnya. Antunna. Mudarrisati. Ya, mudarrisat. Ya, antunna mudarrisatun. Ya, mudarrisat. Ya, mudarrisun itu para guru-guru laki-laki. Mudarrisat itu guru-guru perempuan, para guru-guru perempuan. Ya. Dipahami ya? Ini jamaknya untuk perempuan. Lanjut, yang nomor 2. Antum aku At-tibba. Ya, antum at-tibba. Antum at-tibba artinya dulu apa nih? Apakah kalian para dok? Ya, dokter, tabib. Ini kayaknya jamaknya Ustaz di. Iya, para dokter ini sudah jamak. Ini kan sudah jamak semua ini. Di sebelah dia- ya, ini kan sebelah kanan jamak untuk laki-laki semua. Tugas kalian adalah tugas antum bikin jamak untuk perempuan. Nah, jadi bukan pertanyaan, bukan disuruh menjawab, Iya, itu tapi sudah. dibikin jamak tapi untuk perempuan. Antum at-tibbau, apa kalian para dokter? Para dokter laki-laki. Nah, bikinkan jamak untuk perempuan. antuna atiba at-tabiba Hah? Apa jamaknya at-tibba? Jamak untuk perempuan at-tibba apa? Tabi. Ya, tabibat. Antunna tabibat. Tabibat itu jamaknya. At-tibba itu para dokter laki-laki. Tabibat dokter perempuan jamaknya. Kalau tunggalnya apa? Jamak tunggal untuk dokter perempuan. Bentuk tunggalnya tabibatun. Ya. Tunggalnya atau mudzakarnya apa? Mufradnya tabibat itu tabibatun. Dia tunggalnya. Seorang dokter wanita, seorang. Kalau tabibat ya tabibatun tamarbutoh. Tabibatun. Tabibatun. Kalau jamaknya tabibat, jadi panjang baknya. Ditambah dengan diakhiri dengan ta maftuhah. Ya, jangan sama ya. Kalau untuk jamak itu ta'nya maftuhah. Tak begini. Kalau tabibatun ta marbutoh. Paham ya? Nah. Lanjut. Nomor 3. Antum ikhwatu hamidin. Ya, antum ikhwatu hamidin. Artinya dulu apa? Apakah kalian saudaranya Hamid? Ya, apa kalian saudara atau saudara-saudara? Ya. Apa kalian saudara-saudaranya Hamid? Ya, jamaknya untuk perempuan? Antunna akhwatu hamidin. Ya, antunna akhwatu hamidin. Kok hamidin ya? Kira-kira kenapa hamidin? Kenapa kasratain? Ya, insyaallah. Mudhof ya. Saudara-saudaranya Hamid atau saudari-saudarinya Hamid. Makanya hamidin, tidak boleh hamidun karena dia disandarkan kepada Hamid. Ya, saudara miliknya Hamid. Kalau Hamidun Tidak boleh. Karena maknanya kalau hamidun itu sudah rancu maknanya.
Makanya ditandai dengan harokat kasr di belakangnya. Sebagai tanda itu adalah bagian dari mudhof ilaih. Nah, yang keempat, Antum muslimuna. ya, antum muslimuna, apa kalian adalah seorang muslim? Apa kalian para muslim, para orang-orang Islam? Antuna muslimat. Masya Allah, itu baru mantap. Mas, ini benar? Tahu memang atau kebetulan? Masya Allah. Tapi muslimat itu tua apa tidak? Tun muslimatun, ya, antunna muslimatun. Contohnya kalian lihat di atas ada ya, polibatun. Cuma nanti kalau dia posisinya sebagai objek, beda lagi. Ya, polibatin, ya, muslimatin. Kalau dia sebagai posisi sebagai objek. Nanti ada pembahasan khusus untuk bagaimana ketika dia sebagai objek atau maf'ulun bih. Itu berbeda ketika posisi maf'ulun bihnya untuk jamak perempuan dengan laki-laki berbeda. Berbeda. Nanti dibahas di pelajaran-pelajaran supaya tidak pusing. Lanjut yang kelima. Antum a'mamu Muhammad Mahmudin. Ya, Mahmud. Mahmud. Antum a'mamu Mahmudin artinya dulu? Apakah kalian pamannya Mahmud? Ya, amam. A'ma itu jamak dari kata ammun. Ya. Paman kan? Apa artinya a'ma? A'mamu. A'mamu apa artinya? Paman dari mama. Iya. Paman. Iya paman. Oh, pipi dari mama. Itu kok laki-laki. Laki-laki kan? Iya, kan antum. Apakah kalian paman-paman yang Muhammad? Paman-pamannya. Kalau paman-pamannya. Terus jamak untuk perempuan? Antunna dari mama. Belum tahu tak lupa dari Apa? Ada yang tahu? Banat. Kalau amun kan paman dari ayah. Kalau paman dari ibu, Khola. ya khola. Jamaknya apa? Jamaknya khol. Kholatun. Kholat. Ya, kholat. Kholat. Ulang. Kholat. Nah. Ya, silakan ulang lagi. Antum a'mamun Mahmudin. Ya. Apakah kalian pamannya Mahmud dari jalur ayah, paman dari jalur ayah Ya. Mahmud. Antuna kholatu Ya, kholatu. Mahmudin. Ya, antunna kholatu Mahmudin. Maka kalian adalah paman-pamannya Mahmud. Nah. Lanjut. 6. Antum abna'ul mudir. Antum abnaul mudiri. Artinya dulu apa? Apakah kalian anaknya guru? Anak berapa? Anaknya insinyur? Yang dimaksud abna itu berapa orang ini? Banyak. Ya, banyak. Apakah Berarti anak-anaknya. Anak-anaknya. Ya, apakah kalian anak-anaknya apa? Direktur Direktur. atau kepala sekolah? Nah. Kemudian jamak untuk Antunna ya. abna. Abna itu anak-anak. Banat. Ya, banatul. Banatul al-mudarrisat. Ini saja ditempel. Mudir. Iya, ada perubahan Tapi, ya. saya kira untuk perempuan Ustaz. Enggak, ini kan Tetap anak-anaknya. jadi ujungnya jadi. Tetap. Kalau di rumah juga bisa, cuma Mudarris. nah. Jadi jamaknya untuk perempuan abna adalah banat. Kalau untuk laki-laki abna dari kata ibnun. Ya. Ibnun, ibnani, abna. Kalau banat itu dari kata-kata bintun, bintani, banat, anak-anak perempuan. Abna, anak-anak laki-laki. Nah, terus 7. Antum abaul tullab. Apakah kalian ayah
ayah-ayahnya para pelajar. Ya, apa kalian ayah atau para orang tua para pelajar atau ayah-ayahnya pelajar itu? Antunna ummu tulibat Ummu jamaknya. ummu Ummahat. Ya, ummahatut. antunna ummahatut talibat. Ya, bisa antum berubah bisa juga Anda, bisa juga ummahatut tullab atau thalibat. Ini dirubah enggak kira-kira thalibahnya? Lihat contoh di atas. Tulibat dirubah Ustaz. Tulab udah lagi Kak. Iya. Ya. Dirubah jadi Berarti dua-duanya dirubah. Oh, dirubah. Dirubah, iya, itu. Bisa juga tidak. Nah, antum bisa dua pilihan, mungkin bisa dirubah bisa tidak. Yang penting itu adalah apa tadi? Abanya, antumnya dengan aba. Abah. Ya, itu yang harus yang utama dirubah. Adapun thalibat bisa dirubah, bisa tidak. Tulab bisa. Kalau seandainya mau dirubah, ya berarti menjadi thalibat. Kalau tidak tetap posisinya at-tulab. Yang penting abanya diganti menjadi ummahat. Dengan antum jadi antunna. Nah. Bisa tidak itu. Maknya pada Bagaimana? Lanjut. bisa lanjut. Ya. Hawil ad-dhamir ya hawil ad-dhamir fi kulli min al-jumal al-atiyah kama huwa mudhifil mithal. Apa disuruh apa ini? Mendomirkan Di kalimatin jamak. Yang jamak didomirkan. Jumlah fi Sama kayak tadi juga. Iya. Ya, kayak sama kayak tadi lihat. tetap sama Ustaz. Nah, di sini ada Jamak. pertanyaan, lihat ada contohnya. Misal, aina baitukunna? Aina baitukum ya? Aina baitukum ya ikhwan? Aina baitukum ya ikhwan? Di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Nah, dibikin seperti kayak tadi ya. Yang tadinya baitukum menjadi baitukunna. Nah, diganti juga ikhwan untuk laki ya. Ikhwan itu untuk laki-laki, saudara-saudara. Di sini menjadi akhwat. Di mana rumah kalian wahai para wanita-wanita? Sama kayak tadi. Cuma di sini bentuknya agak panjang lagi. Ya, silakan nomor 1. Aina Akhukum. Ya. abukum ya ikhwan. Aina akhukum ya ikhwan. Diterjemahkan dulu. Apa terjemahannya? Ya ikhwan. Di mana saudara Kalian. kalian? Ya. Ya, wahai saudara-saudara. Ya. Wahai saudara. Ya. Nah, sekarang jamakan. Aina akunna. Jamaknya akun. Kalau untuk jamak, kalau untuk perempuan ya, jamak perempuan ya. Perempuan. Ya. Lihat contoh di atas tadi. Berarti Enggak dirubah karena bait ini tetap posisinya. Lihat contoh di atas, baitun tidak berubah menjadi buyut kan? Yang dirubah ada domirnya, ujungnya kum menjadi kunna. Berarti akun tetap posisinya itu begitu, tinggal dirubah menjadi kumnya, domirnya kum menjadi ya aku kunna. Kemudian wahai ya saudari sekarang menjadi wahai saudari-saudari. Berarti ya akhwat. Ya, coba ulangi lagi. Dari kata-kata aina akhukum ya ikhwan menjadi aina kunna ya akhwat. Ya. Jadi ketika untuk perempuan aina akhukunna yang tadinya kum menjadi kunna ya akhwat. Ikhwan menjadi akhwat. Jamaknya ikhwan untuk laki-laki, untuk perempuan akhwat. Nah, terus nomor 2. Aina madrasatukum. Madrasatukum. Aina madrasatukum ya ikhwan. Ya ikhwan. Di mana? Ini kira-kira madrasatukum atau mudarrisatukum? Madrasah kepada Ya, betul. Karena danya sudah ditandai sukun. Kalau seandainya tidak ada danya yang sukun, mungkin mudarrisatukum. Ya, mudarrisatukum.
Ya, di mana sekolah kalian wahai saudara-saudara? Nah, bikinkan jamaknya untuk akhwat. Aina madrasah Madrasah? Ya, madrasatukunna. Aina madrasatukunna? Ya. Aina madrasatukunna ya akhwat. Ya, akhwat. Ya, di manakah sekolah-sekolah kalian wahai para akhwat? Nah, gitu gampang. Yang dirubah tinggal kumnya dengan ya yang ikhwannya. Lanjut nomor 3. Mata ikhtibar kunna ya ikhwan. Dibaca dulu anu soalnya. Ya, mata ikhtibar kunna. Enggak, soalnya dulu. Mata ikhtibar kum ya ikhwan. Ya, mata ikhtibarukum ya ikhwan. Ikhtibar apa tadi? Ujian. Apa artinya? Ujian sekolah. Ujian kalian. Nah, sekarang jamak untuk perempuannya. Mata ikhtibar kunna ya akhwat. Mata ikhtibar kunna Ya. akhwat. Ya, mata ikhtibarukunna ya. Tadinya kalau untuk laki-laki ikhtibarukum kum. Ketika untuk akhwat ikhtibarukunna. Ikhwan menjadi akhwat ya akhwat. Nah. Lanjut. Ahada ammakum ammukum ya ikhwan. Ya ikhwan. Artinya apa ini? Apakah ini? Ya, apakah ini? Ammukum? Amun. Apa arti amun? Saudaranya bapak. Pak D. Ya, paman. Paman kalian, wahai saudara-saudara. Apakah ini paman kalian, wahai saudara-saudara? Nah, jamakan? Muannas? Ahad. Ya ammakunna. Jamaknya apa? Ahada? Ahada ammakunna. Amma kunna ya Kunna ya ikhwani ikhwati akhwat ya. Ya, ahada ya. Enggak, karena ini enggak dirubah amunnya. Kalau mau dirubah bisa, cuma harus hati. Tapi di sini kalau lihat dari soal di atas enggak berubah ya. Nah, kalau seandainya dirubah baitun pasti di sininya buyutun. Tetap posisi baitun enggak berubah. Yang berubah adalah domirnya di belakang itu. Kum dengan tunna. Makanya tidak dirubah ini. Kalau mau dirubah ya bisa juga. Ahadi ammatun yang menjadi ammatun jadi jamak jamak mufrad. Tidak berubah. Yang berubah kum dengan ikhwan saja. Nah, yang kelima Abaitukum qoribun ya ikhwan. Ya, abaitukum qoribun ya ikhwan. Abaitukum qoribun ya ikhwan. Artinya itu Apakah rumah kalian qorib? Qorib apa? Lawan dari bait. Qorib di sini Jauh. ya. Jauh. Enggak, lawannya kalau bait jauh, berarti ini lawannya Dekat. ya dekat. Qoribun dekat. Apakah rumah kalian dekat? Ya, saudara-saudara. Ya. Baituna. Abait. Enggak, dia bukan dia jawab. Bikin jamak untuk perempuan. Bukan minta jawaban. Abaitukunna. Ya, abaitukunna Qoribu ya qoribun ya akhwat. ya akhwat. Nah, ini tidak perlu dijawab ini ya, karena memang mintanya disuruh jamakan. Terus nomor 6. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwan. Ya, artinya Apakah hari ini kalian ujian? pada bulan apa? Oh, pada bulan kah? Fi ayyi. Syahrin. Atau pada bulan yang mana? Atau pada bulan apa? Fi ayyi syahrin Ikhtibarukum ya ikhwan. Ya ikhwan. Artinya pada bulan apakah kalian ujian? ya, ujiannya kalian atau kalian ujian wahai Wahai saudara-saudara. Oke.
Bikinkan jamaknya. Fi ayyi syahrin Ya, ikhtibar. ikhtibarukunna Kunna ya. Ya. ya ikhwat Ya. ya akhwat Ya. ya akhwat. Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhwat. Alhamdulillah. Selesai pembahasan. kalau kita sudah tahu kaidahnya insyaallah gampang gitu ya. Tinggal yang pusing itu awal-awalnya saja. Tapi ketika kalau sudah menyelam tahu. Kalau kita sudah Bagaimana nih kalau aku si nota jadi suruh pikir. gampang insyaallah. Kalau sudah tahu kalau kita sudah menyelam insyaallah bisa sih. Yang repot kita kadang kita belum menyelamnya memang agak bingung. Insyaallah mudah. Sulit mana dengan belajar bahasa Arab? Kayaknya susah menurut bahasa Inggris tuh kayaknya. Berarti di sini antum. Sama dengan tapi Ada pertanyaan yang mungkin betul sebelum kita selesaikan? Jelas? Atau ada pertanyaan yang kurang jelas? Ya. Belas ya. Ya, ini kalimat fi ayyi syahrin itu ayat mana sebenarnya itu yang mana ya? Atau dalam dia kalau diterjemahkan pada bulan apa? Atau masyahrin. Fi ayyi syahrin pada bulan apa? Atau bulan yang mana? Di Fi kan di iya. Pada yang mana kalau diterjemahkan itu pada yang mana? Atau di mana bisa adalah pada bulan apa? Ya syahrin. bulan di bulan Ya. Ayat itu yang mana? Mana seperti itu? Ayat itu yang mana? Atau bermana apa? Ya. di bulan mana di ayat itu? di bulan yang Biasanya ada pertanyaan, ayyukum ajmal? Siapa di antara yang mana di antara kalian yang paling ganteng? Nah, itu contoh. Rajulun Ayyuk. jamil. Oh, Masya Allah. Aji itu mana? Ya, Aji itu mana? ayat yang mana? Yang mana? Atau apa? Fi ayyi itu yang mana? Atau bulan pada bulan apa? Pada bulan apa? Fa bi ayyi ala Ya kan yang nikmat yang manakah kan? Yang mana? Fi ayyi. Maka nikmat manakah yang lagi yang sama itu. Seperti contoh lain fi ayyi sa'atin. Bisa artinya kam sa'at juga bisa. Kadang pada jam berapa? Pada jam berapa? Ayyi sa'at. Ya demikian. Kita lanjut ke tahsin. Kalau dia baca Quran nanti bisa ngartikan. Amin. Makanya itu bahasa dengan tahsin itu memang berhubungan menyatu. Kalau dia sudah paham sedikit ini kan kalau kita baca Quran kan minimal oh iya dia ada ayat-ayat ancaman di paling. Ada ayat-ayat sedih, ada ayat bahaya. Paham ya walaupun tidak paham semua minimal nyerempet lah maksudnya apa gitu ya. Jadi yang membuat kita apa? Kita betah membaca Al-Quran, kita paham karena kita paham apa yang kita baca atau ayat yang kita dengar. Supaya lebih khusyuk kan dalam Supaya lebih baca Al-Quran apa? Pokoknya bisa tindak anggarnya. Gitu tidak pernah berubah. Paten. Tapi memang ada lah begitu. Ada memang anunya kata gitu kalau surat-surat tertentu gitu. apa? Maksudnya Paling sunahnya kan memang surat pas itu baca surat tertentu gitu. Ya ada, memang ada seperti oh ternyata surat Jumat itu ada dibaca surat ini dengan surat ini. Ada yang sunahnya walaupun boleh surat yang lain. Maksudnya Tapi memang ada sunah. ada sunahnya seperti Kalau kita harus menjalankan ada. Witir. Gua anu tuh Kalau witir ada memang dia. Qobliyah subuh pada maghrib Iya. itu kan al-kafirun. dari masjid itu kan apa sunat fajar itu sebelum subuh itu kan ada memang ketentuannya al-kafir dengan al-ikhlas. Kemudian sholat Jumat itu ada ketentuannya memang sunahnya itu baca surat al-ala dengan ghasyiyah atau surat yang lain surat Qaf juga bisa. Surat Rakib kan itu juga. Iya. Semua dengan surat apa? Surat Qaf dengan surat As-Sajdah terus Jumat tidak dimasuk. Al-Munafiqun. Memang ada tertentu. Bukan berarti harus wajib baca. Boleh surat lain.
Tapi kalau menetapkan surah Nah, itu butuh dalil. aja tuh. Padahal nggak ada Punya keyakinan, nah itu tidak boleh. Kalau menetapkan surat memang dia bilang, oh saya suka ini karena apa? Lebih pendek, tidak masalah. Dia Tapi kalau anunya ada- sahabat itu yang sekali. Jadi Nabi itu saja itu. Kalau di mana tuh itu udah terlalu dia. Terus Butuh dalil. bukan saya udur, mungkin itu surat yang mudah baginya. Karena kalau itu memang iya. Surat pilihannya gitu. Surat yang Tapi kan kalau kita surat andalan kan itu 3 kul itu. Lebih surat sunnah itu. Itu surat andalan. Kalau orang baik jadi puluh ini. Bodoh. Puluh ini. Itu bacanya orang. Cuman kalau yang ada itu kalau subuh kan seperti 50 ayat itu dalilnya. Iya. 50 ayat terus baca subuh. Isya itu yang agak pertengahan. Maghrib lebih pendek lagi karena waktunya pendek. Subuh itu ya, kan sajadah juga ada sunnahnya. Subuh. Kalau di SP nggak pernah berubah itu kecuali ganti imamnya lagi baru berubah. lagi. Sudah Dua kebiasaan. sama ini saja waktu ganti terus. Supaya tidak bosan divariasi. Ini. Tapi kalau hafalannya itu juga sih. Tapi memang punya mungkin memang apa ya, punya kesenangan tersendiri mungkin yang begitu kan. Iya. Kalau hafalannya kayaknya kayak Ustaz itu banyak. Yang penting tidak ditentukan ini sunnahnya enggak. Itu ya, kita mengambil sebuah surat karena memang kita mungkin ya senang surat itu, atau memang kita ambil cari ringkasnya yang lebih pendek, atau mungkin dia tahu maksudnya ini, saya kalau baca surat ini saya lebih menceritakan tentang surat. Masya Allah. Iya. Jago. Biasa waktu tidak niatkan langsung keluar gitu. Aku pakai mantra nabi inna. Surat itu lagi tidak niatkan. Sudah kebiasaan Dia sudah diniatkan. kalau jadi imam pasti diniatkan. Kecuali sholat sendiri itu dia. Kalau baca ya itu saja. Dia sudah niat surat itu ya. Lisannya sudah Langsung, biasa dengan otomatis. keluar. Otomatis. Sudah dibaca setengah. Surat ini. Alhamdulillah habis. Oke, surat apa sekarang? Surat Asyar. Ya, Asyar. Al-Nasr. syirah ya. Syirah. Bisa kadang disebut dengan syirah atau syarh. Asyar. Syarah. Oke, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا Habiskan sinnya ya. فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. Yang pertama sudah benar tipis, yang kedua tebal. Ya. Lihat sini. فإن مع العسر, yang kedua yus juga, jangan usri yusro. Nah, ini tidak sama. Yang pertama sudah benar, tinggal yang kedua ya, tipiskan sinnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Oke. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na Panjang nanya. anka wizrak Ya. alladhi Kasih 5 harokat. Tepalkan. alladhi Ya. anqad dhahrak Dhahrak. Ya. wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab Ya. wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na. Jangan kokolah doa. Wa wada'na. Ya. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Ditebalkan gunahnya karena nun mati ketemu qaf. Alladzi bukan anqa karena ketemu qaf ya. Tebal gunahnya. Alladzi anqadha dhahrak. Ya. Wa rafa'na. Jangan kokolah fa'a. Dia bainiyah bukan kokolah. Wa rafa'na bukan wa rafa'na fa'a. Wa rafa'na laka dhikrak. Iya. Fa inna ma'al usri. Kasih panjang lagi gunanya. Fa inna ma'al usri yusra. masih tebal sin yang kedua. Usri yusra tahan gunanya panjang. Fa inna ma'al usri yusra. iya. Inna ma'al usri Gunanya jangan lupa inna ma'al. Masih kasih tercepat. Inna ma'al Inna ma'al usri yusra. ya. Fa idza faragta. Peru tebal ya, ghain tebal dan rukhwa. Mengalir suaranya. Fa idza faragta fansab. Ya. Wa ila rabbika farghab. Nah, insyaallah. Hak benar. Laka jangan laka. Laka la tipis ka juga tipis. Ya, jangan laka. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Wa wada'na anka wizrak. Wiz. Ya, wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Ya. Alladzi anqadha dhahrak. Dhahrak. Ya, gitu. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa inna ma'al usri yusra. Ah, yang kedua. Masih kaku ya. Yang pertama sudah benar, tinggal yang kedua. Yus juga posisinya. Jadi kan sama kan ya. Yus, jangan yus berubah. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Kaku lagi. Kembali lagi. Inna ma'al usri yusra. Belum. Yang kedua. Lagi. Ya. Usri
Tapi tidak bergulu ya, tidak berlebihan sekali ke posisinya. Biasa aja. Inna ma'al segini, bukan us. Ini terlalu berlebihan. Segini posisinya sudah dipaskan. Jangan berlebihan. Us. Suruh bersuara. Nah. Ya, belum yang kedua. Belum. Nah, gitu. Masih kagum yang kedua. Usri yusra gitu. Ya, masih kagum. Oke, Nah, memang harus dilatih itu. Oke. Inna ma'al ya, insyaallah. Tebalkan gurunya. Fa'u guna tebal. Faida. Ya, fa'u sab. Coba lagi. Iya. Masya Allah. Dalam. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. Panjang nunnya yang pertama. ووضعنا عنك وزرك. Ya. الذي أنقض ظهرك. Gunanya tebal ya, nun mati ketemu. Alladzi bukan tebal. Karena pembahasan di ikhfa itu dibedakan. Kapan ikhfa yang tebal gunahnya, kapan yang tipis gunahnya. Alladzi anqadha dhahrak. Iya. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta Wa idza faragta fansab. Itu juga tebal. Fa idza faragta fansab. Iya. Wa ila rabbika farghab. Nah, insyaallah. Ya. Fadhal Syekh Fadilul Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah Alam nashrah laka sadrak. Iya. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi Dimarokat alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Iya. Fa inna ma'al usri. Qalqalah, ada le-nya lagi. Alladzi fa inna ma'al usri. Iya, lupa.
Fa inna ma'al Sudah ada banyak 2 kali. Satu kali saja mimnya. Fa inna ma'al usri yusra. Lagi, dia ada kelompok lah. Ya, kalau. Fa inna ma'al Lihat saja. Lihat. Fa inna ma'al usri yusra. Iya. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Iya. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Tadi berusaha menghafal tapi kesulitan. Oh iya itu. Main juga. Nah, fadhil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Kaknya tipis, rohnya rock. رك Ya, bukan rock. ألم نشرح لك صدرك Ya, ووضعنا عنك وزرك ya. الذي Tebal. الذي أنقض ظهرك Ya. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Ya. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب Lagi, Faida. فإذا فرغت فانصب Ya. وإلى ربك فارغب. Nah, insyaallah. Barakallahu. Alhamdulillah. Sebelum kita ambil hukum-hukum, sedikit saya bertambahan penjelasan tentang pembahasan mad iwab ini. Semalam sudah saya jelaskan juga di kajian teman-teman di malam Selasa tentang mad iwab. Kesalahan yang harus kita perhatikan adalah ketika membaca mad iwab ini, yang pertama melebihi panjang kadarnya yang harusnya dibaca 2 rakaat. Tahu mad iwab ya? Iya. Fathah hatain bertemu dengan alif itu seperti di ayat ke-5 itu ujung-ujungnya ya, seperti yusro. Ini jangan terlalu panjang karena dia panjangnya cuma 2 rakaat saja. Jangan, ini kesalahan yang harus kita hindari, jangan dibaca yusro. Enggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menambah hamzah di depannya, yaitu mengerem mendadak. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra itu menambah hamzah. Yang ketiga, menambah ha di belakangnya. Contohnya, biasanya orang yang terbaca cepat-cepat. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu ada di belakang. Yang berikutnya tidak panjang sama sekali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu harus dihindari ya. Itu 4 kesalahan. Sebenarnya masih banyak kesalahan yang berikutnya. Coba ini yang sering nampak adalah kesalahan ini. Yang umumnya 4 kesalahan ini harus kita hindari. Supaya kita mengetahui ini terbagian dari kesalahan. Terus bagaimana makhrajnya di manakah di sini? Mad itu mad makhrajnya di jauf. Yusra ya. Jadi jangan diakhiri dengan hamzah. Yusra. Nah, itu bukan lagi mad itu. Tapi yusra di al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Itu makhraj ya. Oke, tentang hukum. Oh itu mad iwab namanya Pak? Iya, mad iwab. Bukan disukun. Bukan. Nah, itu yang sering terjadi. Biasanya terjadi di ujung ayat dan di akhir ayat. Seorang membaca surat An-Nasr, innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Bagus sih. Salah. Itu menjadi mat alir di ruku namanya. Bukan lagi mat alir di sukun. Nah, itu sering terjadi. Mungkin awal ayat pertama, ayat kedua sudah benar mat iwabnya mat iwabnya 2 rakaat. Kemudian ujung ayatnya karena meruku ini, sampai yang makmum yang terlambat tahu cepat meruku. Karena saking makanya ada istilah mat alir di ruku. Itu yang harus kita. Jadi samakan ya, samakan.
Seperti surah An-Naba, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Cukup. Jangan wa khalaqnakum azwaja. Ujung-ujungnya apa? Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Kan berikutnya ada. Supaya itu ayat terakhir. Ada ini sudah berakhir. Terakhir. Memang. Siap-siap buku ya. Padahal sudah bagus ayat kedua, ayat ketiga, 4, 5, ujung-ujungnya ayat surah 6 kuntu turaba. Padahal hukumnya sama. Jangan begini. Tak ada pun kesalahannya Khofi ya, kesalahan yang masih ringan lah, ya masih ringan. Tapi ya tetap salah. Walaupun ringan tetap salah. Nah, alam nashrah, mim sukun ketemu nun. Dia idhar syafawi. Kita syafawi. Pembahasan mim sukun ada berapa? 3. Ya 3. Apa pengertian idhar syafawi? Apabila nun sukun bertemu dengan Apabila apa? Apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, huruf hijaiyah selain mim dan ba, Iya, dibacanya. dibaca tanpa dengung. Iya, berarti jelas. Jelas. Alhamdulillah. 3. Nah, terus ayat kedua. Syairul di nun mati ketemu kaf, kalimat angka, Ikhfa hakiki hurufnya ada berapa? 15. 15. Betul? 15 ya, sudah 15 lah. Lumayan. Oke. Berikutnya huruf ain, makhrajnya di mana? Dengan tenggorokan. Temannya apa? Ha. Ya, temannya ha. Sifatnya apa? Lewat. Siap bertanya? Oh, next. Jelaskan pengertian dari mad jaiz munfasil. Apabila mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Dalam 2 kata. Contohnya apa? Alladzi anqam. Iya, alladzi anqam. Nah. Jadi penjelasannya itu bisa kita dengan 2 cara, mungkin baca 2 harokat, ya, mungkin baca 4 atau 5 harokat. Bisa 2. Contohnya alladzi anqadha. Cuma dari awal kita baca 2. Itu penjelasannya. Tapi wajib dibaca 2 ketika Wasl. Ketika wajib, tidak ada pilihan. Bisa 2, bisa 2, bisa 4, 5 itu ketika wasol. Tapi dibaca 2 wajib ketika waqf ya. Pilihan 2 itu tidak ada lagi. Tidak ada pilihan 2. Pilihannya cuma 1 ketika waqf. Ya, contohnya apa? Seperti abasa kan, seperti abasa wa tawalla. Itu kalau waqf harus 2. Tidak ada pilihan. Kan bisa kalau disambung bisa menjadi mad jaiz. Abasa wa tawalla, ketemu hamzah. Cuma kalau waqf tidak ada pilihan 4, 5 huruf, tidak ada. Harus 2. Abasa wa tawalla, cukup. Tidak boleh abasa wa tawalla. Kenapa panjang sekali? Karena ketemu hamzah. Iya, karena waqf, maka tidak boleh panjang dari kata. Nah, lanjut. Al-Khalid. Wa rafa'na laka dzikrak. Tentang makhraj ya. Fa di mana makhrajnya? Fa, ujung lidah menempel pada bibir bawah bagian dalam. Tak. Bingung saya pempraktikannya ujung lidah. Ujung gigi, bukan ujung lidah. Ujung gigi seri bertemu dengan Bibir bawah bagian dalam. oh, saya kira begini. Baik. Ya, bibir bawah bagian dalam ya. Itu makhrajnya ya. Dengan Dinding bibir. Ya, ujung Gigi seri. atas, ini 2 ujung bertemu dengan bibir bawah dalam. Bawah dalam, bukan luar ya. Kalau luar namanya apa? Lagi jengkel. lagi kecewa. Ya, yang makhraj yang keluar dari syafatain ada berapa? Huruf yang keluar dari syafatain ada berapa? Ada 4. Ada 4. Nah, rumahnya berapa? Makhrajnya. Hurufnya 4, makhrajnya berapa? Makhrajnya ada Karena beda ya, huruf dengan makhraj. Itu huruf itu perumpamaan penghuni. Kalau makhraj itu perumpamaan rumah. Rumahnya dengan penghuninya berbeda. Rumah mungkin 1 tapi penghuninya 3.
atau rumah satu penghuninya satu, bisa aja. Kalau syafatan itu rumahnya berapa? Makrojnya? Dua. Penghuninya berapa tadi? Penghuninya berapa? 4. Penghuni pertama di rumah pertama dihuni oleh berapa huruf? Ya, pas saja. Cocok? Ya. Rumah kedua dihuni oleh berapa penghuni? Penghuninya berapa? 3. 3. Huruf apa? Nun, mim, Nun? Waw, mim dan mim, ba. ya, sudah 3 saja. Jadi makhraj syafatain itu ada 2. Huruf yang makhraj yang pertama atau rumah yang pertama dihuni 1 huruf, fa saja. Rumah yang kedua 3 huruf. BMW disingkatnya. Ba, mim, waw. Jadi 2 makhraj, 2 rumah tapi penghuninya 4. Penghuni 1, rumah pertama 1 penghuni, 1 pemilik penghuninya 1 yaitu huruf fa. Yang rumah kedua 3 huruf. Nah, gitu. Itu perinciannya. Nah. Lanjut. Ayat berikutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sekarang di mana makhrajnya? Di mana makhrajnya huruf sin? Sa, as, is, us. Sa. Ya, ya. Sa, sin. Ya. Sin. As. Ya. Apabila untuk ya akhir punggung ujung lidah atau langsung ujung lidah bisa bertemu dengan langit-langit. Susah juga. As. Kan relax dia. Beda dengan off. Kalau shot itu off. Ya. Nah, coba atau rasa-rasa kira-kira ujung lidahnya dimentel di mana? As. Di mana itu ujungnya? Bersandarnya as. Di sela-sela gigi. Kalau bersandar gigi. Kalau sela-sela gigi betul itu apa? Kotoran bangsa. Oh, itu yang belum saya pelajari tahu. Tidak saja. Ujung-ujungnya. Ladri. Mutar. Ujungnya mentok. Tidak tahu. Lagi gitu dia. Saya udah dapat di mana sudah gitu. Ujung lidah menempel di semi bagian bawah. Ya, jawaban paling unik di mana? Di sela-sela. Ternyata ada makhluk baru di baru berani dia sering. Ya, ini ujung lidah ya, nempel di gigi seri bagian bawah ya. Ini gigi seri bagian bawah itu huruf sin. Di situ ada 3 huruf, di situ ada sin, zai sama shad. Ya. Itu sama makhrajnya, cuma berbeda sifatnya. Kalau sifatnya apa? Hamas. Ya, masya Allah. Mantap. Buktinya mana? Buktinya as. Mengalir nafas. Yang kedua apa? Mengalir. Iya. Itu cocok nih. Dia nafasnya mengalir. Kemudian yang sifat yang kedua rohwa, masya Allah. Suaranya mengalir. As. Oke. Yang ketiga Iya istilah. yes. So atau sa. Kalau istilah so berarti lawannya menguji dia. Istiqbal. Istiqbal menjemput. Ya, istiqbal. Yang keempat invita. Jadi hamas, di mana hamasnya?
Napas mengalir. As. Rakhoa, di mana rakhoanya? Suaranya mengalir. As. Dia. Kemudian istifal, di mana istifalnya? Tidak dibaca dengan naik ke pangkal lidah, tapi turunkan pangkal lidahnya. Sa, jangan so. Beda dengan sod, kalau sod isti'la. Memang tebal dia, makanya diangkat pangkal lidahnya. Kalau sin jangan diangkat. Kalau diangkat, seperti tadi terbaca yus. Itu terbaca menjadi seakan-akan sin. Makanya yus. Ya. Adapun ini ya, sering kita latih untuk menipiskan huruf sin atau huruf yang lainnya ketika ada dhammah sebelumnya. Contoh as, is, us. Jangan as, is, us. Latihan. Semua huruf bisa begitu. Ba, bi, bu, ab, ib, ub. Posisikan itu ya. As, is, us. Gitu. Ash, ish, ush. Biasanya kan kita ke bawah dengan dhammahnya. Ush. Dilatih sehingga huruf itu bisa diberikan sifat istifalnya. Nah, terakhir yusra, mad apa? Lagi ya, di kalimat yusra. Ayat ke-6. Ayat ke-6 ya, ujungnya itu yusra. Kan panjang kan 2 rakaat? 6 mat iwat. Ya, mat iwat. Jelas. Pengulangan. Jelaskan pengertian mat iwat. Mat iwat adalah itu ya. Apabila Kasih pengertian apabila. Jikalau fatatain bertemu dengan hamzah, alif. bertemu dengan alif. Ya. Panjang dibaca Panjang 2 harokat ketika berhenti. Ya, wakof ya. Wakof itu berhenti. Ya. Dibaca panjang ketika wakof. Ya, dia panjang, mati itu panjang ketika wakof saja. Kalau ketika wasol maka jangan untuk panjangkan. Contohnya ayat ke-6, ayat ke-5 lanjut ke ayat ke-6. Kalau wakof kan jelas ya, yusra. Tapi kalau difasolkan tidak lagi dibaca panjang. Bolehkah? Boleh dibaca boleh disambung ya. Contohnya fa inna ma'al usri yusran inna kan dibaca yusra inna enggak boleh. Dia panjang ketika wakaf saja. Syarat yang kedua mad iwat itu ketika hamzah yang harokatnya fathatain. Ini belum dijelaskan tadi ya. Bukan sekedar fathatain bertemu hamzah, tapi ada fathatain bertemu alif ya. Fathah setelahnya alif atau hamzah yang harokatnya fathatain. Itu juga panjang. Hamzah, tahu ya? Itu yang harokatnya fathatain. Walaupun tidak diakhiri dengan alif, tetap dibaca panjang. Seperti kita ketika khutbah Jumat itu di surat An-Nisa itu apa? Rijalan katsirau wa nisaa. Jangan dimatikan wa nisaa, enggak boleh. Karena di situ ada hamzah yang harokatnya fathatain. Ya, rijalan katsirau wa nisaa. Itu tulisannya tulisannya. Tapi yang harokatnya hamzah fathatain saja ya hamzahnya. Kalau yang kasratain atau dhammatain dia tidak dibaca. Enggak, bukan mad dia. Kalau seandainya fathatain dhammatain wa nisaa begitu. Atau kasratain wa nisaa dia dibaca kapan? Ketika fathatain. Wa nisaa gitu, 2 harokat saja. Harokat fathatain. Nah, ini panjangnya 2 harokat. 2 harokat saja ya. Tidak boleh dari 2 harokat. Tidak boleh lebih dari 2 harokat. Nah, demikian barakallahu fikum. Dan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dan kita praktikkan supaya ya minimal mengurangi kesalahan-kesalahan ya yang ketika kita baca Al-Qur'an. Demikian barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.